Assalamualaikum guys, balik lagi nih di podcast official SDT bersama aku Camelia May. Nah, di podcast ke-8 ini aku sendirian lagi nih guys, berhubung Iqbal masih belum bisa hadir. Jadi untuk podcast kali ini aku cuma bakal cerita-cerita sedikit nih dengan tema yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Dan di podcast kali ini aku bakal bahas tentang broken home. Nah, kenapa aku memilih tema broken home? Karena menurut aku banyak banget nih di antara kita semua yang mungkin lagi dengerin podcast ini yang pernah ngerasain yang namanya broken home. Nah, kata broken home ini kayaknya gak terlalu asing nih bagi kita. Broken home itu apa sih? Nah, broken home itu sendiri adalah kondisi di mana suatu keluarga mengalami perpecahan atau adanya kesenjangan dalam rumah tangga ya, bisa dibilang begitulah ya. Entah itu dari awalnya mungkin dari cekcok kedua orang tua, perselingkuhan mungkin, bahkan perkelahian yang berakibat ya putusnya tali kekeluargaan gitu, atau mungkin berujung perceraian. Sebenarnya masih banyak ya contoh-contoh dari broken home, dan mungkin ini yang paling sering terjadi itu adalah mungkin yang berakibat perceraian gitu ya, atau putusnya tali kekeluargaan gitu. Nah, biasanya nih rata-rata kebanyakan yang terkena dampak dari broken home ini sendiri adalah si anaknya atau si anak yang berada dalam lingkungan keluarga broken home ini. Nah, itu biasanya si anaknya bisa jadi mengalami kesedihan, bahkan mentalnya bisa terganggu gitu. Nah, jadi mungkin disaranin buat orang tua mungkin yang sudah memiliki anak, sebaiknya kalau misalkan ada masalah yang terjadi dalam keluarga atau perselisihan antara kedua orang tua, itu lebih baik jangan di depan anaknya gitu kan. Karena itu bisa aja mempengaruhi masa depan mereka. Nah, biasanya nih, anak-anak broken home itu gampang banget dicap jelek sama orang-orang. Karena ya, mungkin karena hidupnya nggak ditemenin sama orang tua, atau mungkin dia merasa anak broken home ini bermasalah. Tapi sebenarnya nggak. Banyak malah di antara anak broken home yang sukses. Bahkan ada yang jadi musisi, guru, bahkan ada yang jadi penulis. Jadi, broken home itu nggak selalu tentang kesedihan dan kejahatan. Nah, anak-anak broken home itu sendiri adalah sosok yang sebenarnya sosok yang mandiri. Karena kenapa? Ya, setiap hari mereka membuat segala hal sendiri, tanpa bantuan orang lain. Bukan dalam artian benar-benar nggak membutuhkan orang lain ya. Nah, sebenarnya mereka itu cerdas dalam bentuk apapun. Tergantung lingkungannya juga. Kalau misalkan mereka berada di lingkungan yang positif, mereka juga pasti bakal ngelakuin banyak-banyak prestasi positif. Tapi sebaliknya, kalau misalkan lingkungan dia tidak mendukung untuk melakukan hal positif, mereka juga otomatis akan rusak. Nah, mungkin salah satu bentuk hal positif yang dilakuin sama anak-anak broken home ini adalah mungkin sering banget kita dengerin puisi, monolog, atau dialog, atau konten-konten dialog tentang anak broken home. Nah, menurut aku itu bagus ya, ketika ada konten kreator yang mungkin mengangkat tentang tema-tema seperti ini gitu loh, yang memberi perhatian kepada anak-anak yang ngerasa ya, atau mengalami broken home gitu. Jadi kreator tuh nggak harus tentang bucin-bucinan ya, tapi please ya guys, buat kalian yang punya temen atau sahabat, bahkan saudara sendiri yang mengalami broken home, please jangan kalian hujat, apalagi kalian kritik gitu. Mereka begitu juga bukan karena keinginan mereka sendiri gitu. Jadi mereka itu ya dengan keadaan seperti itu ya mungkin mereka nggak bisa apa-apa juga gitu kan. Nah, jadi please jangan dihujat, jangan kalian kritik, jangan kalian ambil pandang negatifnya aja. Jadi kalian posisikan diri juga di sudut pandang mereka gitu loh. Karena mereka itu belum tentu dapat kebahagiaan yang sama seperti yang kita rasain, yang keluarganya baik-baik aja gitu. Karena mereka itu juga sama kayak kita, manusia biasa, ya sama kayak kita, sama kayak kalian juga gitu loh. Nah, jadi pesan aku buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian punya teman, sahabat, bahkan saudara sendiri yang mungkin mengalami broken home atau lagi di keadaan yang benar-benar berantakan, keluarganya atau si dirinya sendiri, please kalian bantu mereka dengan cara apapun. Baik kalian cuma mendengarkan cerita mereka, kalau mereka emang mau cerita, kalian kasih energi positif buat mereka, kasih masukan yang baik, jangan dihujat, jangan dikritik, apalagi kalian menyalah-nyalahkan mereka gitu, jangan ya, karena mereka begitu juga bukan karena keinginan mereka gitu loh. Mereka itu dipaksa dengan keadaan yang seperti itu, dan mereka juga belum tentu mendapatkan kebahagiaan yang sama kayak kita. Jadi alangkah baiknya daripada kita menghujat, kita mengolok-olok, kita mengkritisi orang yang atau menilai buruk tentang orang broken home, oh itu anak broken home jadi mereka begitu, jangan ya. Lebih baik kita mencoba membantu mereka dengan memberi energi positif, dukungan, bahkan masukan saran yang bisa bikin mereka merasa lebih baik.
Oke, mungkin sekian dulu podcast di episode ke-8 kali ini. Makasih buat kalian yang udah dengerin podcast ini, dan jangan lupa tungguin podcast kita selanjutnya. Aku Camelia Mei, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.